أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Surat Al-Anbiya ayat 91. Wallati ahsanat farjaha ay wadhkur tegeselan nuturo sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maryama ing Sayyidah Maryam nutur ya Allah ya Rabbi ya Karim allati ahsanat kang jogo sapa Maryam farjaha ing farjine atau kemaluane Sayyidah Maryam atau allati marji ing sami mawon ai hafidhatha harakate ai hafidhathu tegese jogo sapa Maryam ing farjaha min ayyunala saking yento den perkoleh opo farjaha akhire fanafakhna mongko nuli niup sapa ingsun fiha ing dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim fiha ing dalam Sayyidah Maryam mirruhina saking ruh ingsun tegese Jibril ingsun malaikat Jibril ingsun hai Jibrila harakate hai Jibrila tegese malaikat Jibril hai sunufikha ing dalam panggonan den tiup apa fi jaibi dir'iha ing dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim kulon ngoten nggih ing dalam kulon klambine Sayyidah Maryam kula wangsuli male apa fi jaibi dir'iha ing dalam kulon kelambi atau rasuane Sayyidah Maryam fahamalat mongko nuli hamil sapa Sayyidah Maryam bi Isa kelawan Nabi Isa wa ja'alna halan dadiake sapa ingsun ing Maryam wabnaha lan putra jalere Maryam ayatan ing ayat ing tondo lil alamina kedue wong alam kabeh ayil ing si tegese menungso wal jinni lan jin wal malaikati lan para malaikat haisu waladathu ing dalam sekirane ngelahirake sapa Sayyidah Maryam ing Isa atau ibnaha niku min ghairi fahlin saking tanpa garwa ngoten mawon inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun inna hadhihi saktenane ikilah millatul Islam sampinge niku ai millatul Islam tegese agama Islam ummatukum agama sira kabeh ai dinukum tegese agama sira kabeh ayyuhal mukhatabuna he wong kang padha den khitabi ayajibu tegese wajib apa antakunu yen to ana sapa sira kabeh
iku alaiha ing atase ya Allah ya Rabbi ya Karim iku alaiha ing atase millatul Islam iku alaiha ing atase millatul Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ummatan wahidatan ummatan hale dadi agama wahidatan kang siji halun lazimatun halun utawi ummatan wahidatan iku dadi hal lazimatun kang netepi apa hal wa ana rabbukum fa'budun wa ana utawi ingsun Allah iku rabbukum pangeran sira kabeh fa'buduni mongko nyembah sapa sira kabeh ing ingsun tapi bukan hanya menyembah artinya adalah ay wahiduni harakati ay wahiduni dikese nyuwijikno sapa sira kabeh ing ingsun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un wa taqatta'u lan padha pegot-pegot ulan padha pegot-pegot sapa ba'dul mukhatabin tengriku marjae ai ba'dul mukhatabina tegese sebagiane wong kang den khitabi wong kang den omongi amrahum ing dalem perkarane ba'dul mukhatabin bainahum ing dalem antarane ba'dul mukhatabin ai tafarraqu tegese padha pisah-pisah sapa ba'dul mukhatabin sapa al mukhatabin amra dinihim ing dalem urusan agamane al mukhatabin mutakhalifina hale kang beda-beda fihi ing dalem amra dinihim wahum utawi ba'dul mukhatabin iku tawaiful yahudi pira-pira golongane wong Yahudi wan nasara lan kaum Nasrani. Qala dawuh sapa Allah ta'ala hale temen maha luhur sapa Allah kullun ilaina rajiun ing dawuh kullun ilaina rajiun kullun utawi saben-saben suwiji ilaina maring ingsun Allah iku rajiun kang padha bali fanujazi mongko bakal males sapa ingsun ing kulun bi amalihi kelawan amale kulun pama ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi wa inna lahu katibun wa faman mongko tawi sapa wong iku ya'mal ngamal sapa man minas solihati ing setengah saking pira-pira amal kang bagus wa huwa hale utawi man iku mukminun wong kang iman fala kufrana mongko ora ana penggawe angas ai juhuda tegese ora ana penggawe angas tindakan mengingkari lisaihi maring tindak lakune man ya Allah ya Rabbi ya Karim wa inna lahu katibun wa inna lan satenane ingsun lahu maring ya Allah ya Rabbi ya Karim lahu maring amal ngaten mawon wa inna lahu maring man iku katibuna kang padha nyatet bi anna mura kambare yen ta perintah sapa ingsun al hafadota ing malaikat kang padha njaga bi katsbihi kelawan nyatet ing man tegese amale man panujazi mongko bakal males sapa ingsun ing man alaihi ing atase sa'yihi pun
haramun sakmanten mawon. Pun niki merupakan cerita yang terakhir, cerita Nabi yang terakhir. Kemarin sampun bolak-balik kula aturaken bahwa di dalam ayat ini, surat Al-Anbiya, ada cerita 10 cerita tentang nabi-nabi. Dan kebetulan untuk yang kali ini adalah cerita yang terakhir. Artinya merupakan sebuah cerita ya Allah ya Rabbi ya Karim tentang yang namanya para nabi, cerita yang terakhir. Jadi Al-Qissah Al-Ashirah yaitu kisah Maryam alaihi salam dan juga ceritanya Sayyidina Nabi Isa. Tengriki tinggalkan wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha mir ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Wallati ahsanat farjaha, dan tuturkanlah wahai Muhammad tentang ceritanya Sayyidah Maryam yang menjaga terhadap kemaluannya. Fanafakhna fiha mir ruhina, lalu aku meniupkan di dalamnya ruhku. Waja'alnaha, dan aku menjadikannya, wabnaha, dan putra laki-lakinya, ayatan lil alamin, sebagai ayat, sebagai tanda atas kekuasaannya Allah, lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Bon, itu secara garis globalnya tentang ayatnya dingendika akan ngoten. Bon, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki kita lanjutkan tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Tengriki beliau dawuh qauluhu wallati ahsanat farjaha ay wadkur Maryam allati ahsanat farjaha ay hafidathu min ayyunala. Dan tuturkanlah wahai Muhammad tentang ceritanya Sayyidah Maryam yang menjaga terhadap kemaluannya. Hafidathu min ayyunala, yang mana Sayyidah Maryam itu menjaga kemaluannya min ayyunala, dari dari digunakan atau disentuh pun, dari disentuh oleh seorang manusia. Bahkan kalau dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahasanya menjaganya Sayyidah Maryam itu dengan penjagaan yang sangat sempurna. Artinya jangankan dari perkara yang haram, bahkan Sayyidah Maryam pun menjaga kemaluannya dari perkara yang halal, sehingga tidak tersentuh dalam keadaan haram, juga bahkan tidak tersentuh dalam keadaan halal. Maka korelasi antara ayat ini dengan ayat yang kemarin mengenai membahas tentang ceritanya Nabi Zakaria yang sudah berumur 100 tahun ingin punya anak, dan alhamdulillah dengan dawuhnya beliau, dengan doanya beliau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akhirnya mampu dan bisa memiliki seorang anak. Maka sama tengriki tanda kutipnya begini, Allah Ta'ala mendatangkan sebuah perkara yang lebih menakjubkan. Kalau ceritanya Nabi Zakaria itu kan ceritanya juga sudah cukup menakjubkan. Artinya ada orang suami istri, yang laki-laki umurnya 100, yang perempuan umurnya 99, itu masih punya anak, bisa memiliki anak di umurnya yang sudah sangat senja sekali, yang sudah sangat sepuh sekali. Maka di setelahnya Allah Ta'ala menyebutkan sebuah cerita yang lebih menakjubkan, yaitu ceritanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu lebih sangar maneh cara bahasanya. Kalau kemarin itu cuma dari segi umurnya menakjubkan, kalau Sayyidah Maryam bahkan sama sekali tak tersentuh oleh seorang
manusia. Ya, tak tersentuh oleh seorang manusia. Tak tersentuh bahkan dalam keadaan haram atau bahkan dalam keadaan halal. Maka mulakna teng mriki ngendika akan kalian Al-Imam Syekh Ashawi. Syekh Ashawi teng mriki dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min ayyunalah qauluhu ayyazila ilai ahadun bihalalin aw haramin. Yakni tidak ada yang mampu menyentuh terhadap Sayyidah Maryam baik dalam kondisi haram atau dalam keadaan halal. Maka teng mriki dikatakan ingkul ta'al maziyatu dhahiratun fi hifdhi minal haram. Kita semua sudah tahu bahwa Sayyidah Maryam itu terjaga dari perkara yang haram itu kan maklum artinya itu merupakan sebuah keistimewaan. Kan seperti itu ya. Itu merupakan sebuah keistimewaan. Tapi apa keistimewaannya Sayyidah Maryam tentang menjaga dirinya dari sebuah persentuhan yang halal? Bukankah itu merupakan sebuah hal yang tanda kutipnya dianggap baik? Kan bahasa kasar ngomong kan ngoten. Wong lek meninggalkan persentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan haram itu memang suatu hal yang dipuji. Artinya itu merupakan sebuah keistimewaan. Tapi apa segi keistimewaan, segi kehebatan dijaganya Sayyidah Maryam dalam kondisi halal itu apa? Mungkin lo barang halal. Maka dengar lagi dengan dikatakan wa amal halal fa kaifa tumdahu ala ta'affuf anhu ujiba bi anna tarhib kana masyru'an lahum aw litakuna wiladatuha khariqatan lil adah. Jawabannya yang pertama, ada kalanya at-tarhib menakut-nakuti, bahasa ngaten nggih. Menakut-nakuti itu adalah sebuah hal yang disyariatkan kepada orang-orang pada zamannya Sayyidah Maryam. Atau tujuannya yang paling pertama adalah agar kelahirannya Nabi Isa melalui Sayyidah Maryam ini merupakan sebuah hal yang sifatnya itu khariqun lil adah atau yang keluar dari kebiasaan. Niki kula pun bolak-balik matur bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, kaedahnya karomahnya para wali itu setiap perkara yang menjadi mukjizatnya para nabi itu akan menjadi atau itu bisa menjadi karomah bagi seorang wali. Kecuali satu, yaitu mukjizatnya nabi yang berupa terlahirkan tanpa seorang ayah. Maka nggak akan ada ceritanya wali itu memiliki karomah seperti ini. Terlahir tanpa ayah. Cara bahasanya tentang kitab Zubatin niku wal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahauli waladin min ghairi ab. Yang namanya para wali itu merupakan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi dan memiliki karomah. Tapi karomahnya itu tidak sampai pada derajat yang seperti dimiliki oleh Nabi Isa berupa terlahir tanpa seorang ayah. Jadi karomah kuwi enek, Pak. Karomah-karomahnya para wali itu ada. Kita lanjutkan lagi. Tengeriki kita lanjutkan lagi. Bahkan sampai Sayyidah Maryam niku dawuh walam yamsasni basyaru walam aku bahiyah. Ya, dan tidak pernah menyentuhku seorang manusia pun dan aku bukanlah seorang perempuan pelacur. Jadi ini merupakan sebuah pengakuan daripada Sayyidah Maryam. Mulakno kenapa kok perlunya kita belajar daripada Sayyidah Maryam ini Pak? Kalau melihat zaman sekarang cara bahasa kasaran ngomong ngoten nggih. Sebenarnya yang paling menjaga kestabilan sebuah negara, sebuah napa namanya nggih, bahasanya sebuah umat ini itu berada pada para perempuannya. Napa berada pada perempuannya. Diiling-ilingan tenanan. Ini bagaimana caranya kita
mendidik perempuan-perempuan kita. Wong wedok niku kalau merupakan dididik secara baik agar mereka tidak dengan tampil dengan tidak senonoh, insya Allah kehidupan umat ini akan baik. Karena dikatakan yang namanya perempuan merupakan tiangnya sebuah umat ini, tiangnya sebuah negara ini. An-nisa'u imadul bilad, in fasadat fasadatil bilad, wa in saluhat saluhatil bilad. Yang namanya seorang perempuan itu adalah tiangnya sebuah negeri, sebuah negara. Jika perempuan-perempuannya itu baik, niscaya sebuah negara itu akan menjadi baik. Tapi begitu juga sebaliknya, jika perempuan-perempuannya itu buruk, maka sebuah negara pun juga akan hancur. Jadi kalau bahasane ngoten nggih, kalau bahasane seorang presiden pertama kita Soekarno, beri aku seorang 10 pemuda niscaya akan aku guncangkan dunia. Namun itu kalau laki-laki. Kalau perempuan cukup satu perempuan yang rusak itu mampu merusak seluruh negara. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita belajar daripada Sayyidah Maryam betapa Sayyidah Maryam itu menjaga terhadap dirinya. Jangankan dari perkara yang haram, perkara yang halal saja beliau mampu menjaga dirinya seperti itu. Sampeyan lek ngerti ya, iki cerita zaman biyen mawon. Wong-wong zaman biyen, wong wedok-wedok zaman biyen itu jangankan sama seorang laki-laki yang tidak dikenal. Wong wedok zaman biyen ambek bojone dhewe wis dirabek ambek bojone dhewe. Iku lho sik, ya cara bahasanya saking asingnya yang namanya seorang laki-laki dan perempuan, saking tabunya zaman dahulu seorang laki-laki dan perempuan itu bertemu atau bahkan bersentuhan. Iku wong wedok zaman biyen masih wis mari dirabi iku lho sik apa nggih bahasane sik berontak ambek sing lanang. Cara katene dicekel barang iku sik gak gelem. Nah, sementara sekarang itu malah kebalikannya. Gurung dirabi, gurung diapa-apane wis gelem digonceng ngalor gitu. Ini koreksi buat kita bagaimana caranya kita itu memberikan pendidikan yang baik untuk para perempuan-perempuan kita. Baik itu anak, baik itu saudari, ya, saudara perempuan, atau seorang ibu, atau Pak D, atau siapapun itu. Ini tugasnya kita di dalam mengemban yang namanya dakwah ini. Wes, jadi ngono ya cah yo. Pokoke lek wong wedoke apik, insyaallah sebuah negeri itu akan menjadi baik. Kuncine nang wong wedok. Napa? Kuncine nang wong wedok. Soalnya orang perempuan itu menanggung setengah atau bahkan lebih. Niki kita membahas yang namanya Sayyidah Maryam itu seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Tengriki didauhaken prosesnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Fanafakhna fiha mir ruhina. Lalu aku tiupkan dari ruhku kepada Sayyidah Maryam, Jibril, yakni aku tiupkan kepadanya malaikat Jibril, haisunu fi khafi jaybi dar'iha fahamalat bi Isa. Ya, dengan sekira ditiupkan di dalam napa iki jenenge kerah bajunya Sayyidah Maryam, sehingga Sayyidah Maryam itu hamil terhadap Nabi Isa. Ya. Maka tengriki dikatakan sebenarnya itu merupakan sebuah bahasa isyarat. Jadi nafhirruh fil jasadi ibaratun an ihyaihi. Itu merupakan sebuah ibarah, sebuah perumpamaan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Jadi sing meniupkan tengriki
Fanafakhna fiha min ruhina, menurut tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahal, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ai fa'alna an-nafkha fi Maryam alaihissalam min jihati ruhina wa huwa Jibrilu alaihissalam di annahu nafakha fi jaybi dar'iya fa wasala an-nafhu ila jawfiha. Jadi yang melakukan peniupan itu adalah sinten? Malaikat Jibril. Jadi fanafakhna fiha min ruhina, lalu aku meniupkan kepada Sayyidah Maryam melalui ruhku, yakni malaikat Jibril yang memiliki julukan malaikat ar-ruh, ya, Roh Kudus bahasanya ngoten. Pun wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin, dan aku jadikan Sayyidah Maryam dan putra laki-lakinya yakni Nabi Isa sebagai ayat, sebagai pertanda untuk alam semesta. Ayil insi wal jinni wal malaikati hina waladatu min ghairi fahlin, yakni menjadi ayat, menjadi tanda bagi manusia, jin, malaikat. Merupakan sebuah ayat karena apa? Karena Sayyidah Maryam itu melahirkan putranya dengan tanpa yang namanya seorang suami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi ngoten nggih. Di wangku gumun merupakan ini menjadi sebuah ayat untuk lil alamin, untuk alam semesta. Pohon kita lanjutkan malih. Pohon kita lanjutkan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki dilanjutkan. Saniki pun selesai cerita 10 nabinya niku. Tengah ayat selanjutnya niki ayat yang penting, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inna hadhi ay millatil Islam, sesungguhnya agama Islam ini merupakan agama kalian semua. Ay ummatan wahidah, yang menjadi agama yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan kalian semua, maka hendaklah kalian semua menyembah kepadaku. Ai wahiduni, yakni hendaknya kalian semua itu mengesakan kepadaku. Niki pembahasannya rodok dawa niki. Tadi ngeten, inna hadi ai millatul Islam, agama Islam ini merupakan ummatukum aidinukum, merupakan agama kalian semua. Tengriki dilanjutkan ayyuhal mukhatabun, yakni para orang-orang yang diomongi. Ayyajibu antakunu 'alaiha, yakni wajib kalian semua itu untuk berpegangan atau berada di atas agama tersebut. Ummatan wahidatan, dalam keadaan menjadi umat atau menjadi agama yang satu. Halun lazimatun, ini merupakan sebuah hal yang satu, hal yang menetapi. Wa ana rabbukum fa'budun, ai wahiduni. Tengriki dingin akan ngaten. Di dalam ayat ini maknanya adalah satu. Dawuhnya Al-Imam Syekh As-Sawi, beliau dawuh wal makna anna millatal Islam millatukum. Perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya agama Islam ini merupakan agama kalian semua. Lah tilafa fiha milladun Adam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing jenenge agama Islam ini merupakan agama yang tidak pernah terjadi perbedaan di dalamnya, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Kanjeng Nabi. Ini sekali lagi membahas tadi, kalau kita ditanyai agama Islam itu intinya bukan hanya agamanya Kanjeng Nabi.
tapi agama yang sudah dibawakan mulai dari zamannya Nabi Adam. Yan, turu enak suwenden, ojo senden. Lanjut. Fala taghyira wala tabdila fi usuliddin. Maka tidak ada perubahan dan tidak ada penggantian di dalam urusan agama. Wa innamat taghayyuru fil furu'i faman ghayyara wa baddala fil millah fa huwa kharijun anha dhalun mudillun. Jadi kesimpulan niku pada ayat ini niku intinya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Bahwa agama Islam ini merupakan agama yang dimiliki oleh kalian semua mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Kanjeng Nabi. Jadi lah ditakoi agama Islam itu onoke mulai kapan? Mulai dari zaman dahulu. Mulai dari zamannya Nabi Adam. Dalam segi usulnya, hal-hal yang pokok itu tidak ada perbedaan mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Kanjeng Nabi. Yang berbeda itu cuma dari segi urusan syariatnya atau furu'nya. Gampangannya ngomong, yang berbeda mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Kanjeng Nabi, lek agama ini podo-podo Islami. Cuma secara hukum fikihnya yang berbeda. Napa? Yang berbeda hanyalah dalam urusan fikih, urusan syariatnya itu yang berbeda. Jadi awak dhewe kudu paham tenan iki. Soalnya napa? Jadi agama Islam mulai dari zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi itu Nabi semuanya merupakan agama Islam. Tapi kalau secara fikihnya, secara syariatnya itu yang berbeda-beda. Tiap Nabi membawa syariat yang berbeda-beda. Kita contohkan dengan mudah bahwa kalau dalam syariatnya Nabi Adam, karena memang pada zaman dahulu ini sering sudah saya sampaikan, boleh untuk menikahi saudaranya sendiri, tapi bukan saudara kembarnya. Bahasanya kan ngeten nggih. Saudara kandung boleh tapi bukan saudara kembar. Kalau dalam syariat Kanjeng Nabi wis ra oleh ngono kuwi. Krana wis tidak ada darurat yang seperti pada zamannya Nabi Adam. Bahkan nang zamannya Nabi Adam pun iku oleh ngerabi dulure tapi masih ada syarat yang ketat, rupane napa? Enggak boleh rabi karo saudara kembarnya. Jadi Nabi Adam niku lek nglahirne karo Siti Hawa iku lek nglahirne iku akeh-akeh atau bahkan seluruhnya itu pasti kembar. Kembarnya itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Lah ini secara syariatnya Nabi Adam dulu itu enggak boleh. Kalau menikahi dengan saudara kembarnya itu enggak boleh, tapi kalau menikah dengan saudara kandungnya yang tidak kembar itu boleh. Tapi lek nang syariat awak dhewe ngono kuwi wis enggak boleh. Jadi yang namanya agama Islam itu merupakan agama yang mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Kanjeng Nabi sampai kiamat, cuma syariat yang dibawa oleh tiap nabi itu berbeda-beda. Kita lanjutkan. Mulana wa hikmatu dzikri hadil ayah akibal qisas taf'u ma yutawahhamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi aqaida tukhalifu aqaida man qablahu minar rusul. Kenapa sih tiba-tiba di ayat ini setelah Allah Ta'ala sempurna menuturkan ceritanya para nabi-nabi, cerita yang ada 10 itu kok menyebutkan bahwa agama Islam ini merupakan agamanya kalian semua mulai dari zamannya Nabi Adam. Karena ini untuk menguatkan terhadap Kanjeng Nabi, sekaligus untuk menolak pemahamannya orang-orang yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu membawa sebuah agama yang berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Malana nang mriki ditegesaken inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Jadi Kanjeng Nabi itu membawa sebuah agama yang sama dengan agamanya para rasul, para nabi sebelumnya. Teng mriki intine ngoten. Terus dilanjutkan wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan kalian semua, dan aku Allah adalah Tuhan kalian semua. Fa'buduni, maka hendaknya kalian semua itu menyembah kepadaku.
ay wahiduni, yakni hendaknya kalian semua itu mengesahkan kepadaku. Wa taqatta'u amrohum bainahum kullun ilaina rajiun samenten mawon. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.